teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kerja kelompok itu kayak kalian semua yang ngerjain, yang lain cuma numpang nama? Tenang, kalian nggak sendiri. Tapi, kalau kalian ngerti caranya, justru itu bakalan lebih seru loh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode tim step by step bersama saya, Desi Sartika Amaral, dan teman-teman mahasiswa Sikes Amanah Makassar. Untuk mengetahui penjelasannya, yuk kita dengarkan dari Nur Maharani. Halo, perkenalkan nama saya Nur Maharani, NIM 02201186. Di sini saya mau menjelaskan tentang definisi keperawatan profesional dengan metode tim. Apa sih keperawatan profesional itu dengan metode tim? Ialah pengorganisasian pelayanan kesehatan yang menggunakan kelompok perawat dan kelompok klien. Setiap kelompok dipimpin oleh perawat yang memiliki ijazah, pengalaman, dan pengetahuan di bidangnya. Sedangkan pembagian tugas kelompok biasa dipimpin oleh pemimpin kelompok atau biasa disebut ketua kelompok atau ketua grup. Selain itu, tugas ketua tim mengarahkan dan menerima laporan atas pengembangan keperawatan kliennya. Ketua tim juga bertugas membantu anggota tim untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh anggota tim, dan tugas pemimpin kelompok melaporkan ke kepala ruangan atas perkembangan asuhan keperawatan terhadap kliennya. Itu tadi metode tim penjelasan dari Nur Maharani. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita sudah terhubung bersama Julia Kamanasa yang akan menjelaskan lebih dalam lagi. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kenalkan, nama saya Julia Wartani Kamanasa dengan NIM 02201015 dari Prodi S1 Keperawatan angkatan 2022. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian model tim dari teman saya sebelumnya. Jadi model tim ini berkembang pada tahun 1950-an, yang dimana pada saat itu sebagian pemimpin keperawatan memutuskan bahwa pendekatan tim ini dapat menyatukan perbedaan kategori perawat pelaksana, yang dimana sebagian upaya untuk menurunkan masalah yang timbul akibat penggunaan model fungsional. Maka model tim ini memberikan dampak positif bagi perawat bekerja sama untuk memberikan asuhan keperawatan bagi sekelompok pasien di bawah arahan atau pimpinan seorang perawat profesional. Dengan kepemimpinan perawat profesional, maka sekelompok perawat dapat bekerja sama dalam hal pemenuhan sebagai perawat fungsional. Bentuk penugasan ini terhadap pasien untuk tim yang terdiri dari ketua dan anggota tim, model tim 5 berdasarkan pada keyakinan bahwa setiap anggota sekelompok mempunyai kontribusi dalam hal perencanaan dan memberikan askep, sehingga timbul motivasi dan rasa tanggung jawab perawat yang sangat tinggi. Akibat setiap anggota tim akan secara langsung merasakan kepuasan oleh karena kontribusinya yang ada dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai kualitas askep yang bermutu. Mungkin itu saja yang dapat saya lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Nah, gimana nih? Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan metode tim? Sekarang, Sartika Basir akan menjelaskan mengenai struktur tanggung jawab kepala ruangan. Yuk kita dengarkan sama-sama. Nah, baik, terima kasih kepada Desi. Benar sekali, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja struktur dari tanggung jawab kepala ruangan. Nah, kepala ruangan memiliki tanggung jawab yang pertama untuk menetapkan standar daripada kinerja sesuai dengan standar utama dari asuhan keperawatan. Yang kedua, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk mengorganisir pembagian tim dan juga pasiennya. Yang ketiga, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan terhadap ketua tim untuk mengembangkan kepemimpinan. Yang keempat, kepala ruangan juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi narasumber bagi ketua tim. Yang kelima, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk mengorientasikan setiap tenaga keperawatan yang baru tentang apa saja model dan metode tim dalam hal pemberian asuhan keperawatan. Yang keenam, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada semua kegiatan yang ada pada ruangannya. Yang ketujuh,
kepala ruangan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai pengawasan kepada seluruh kegiatan yang ada pada ruangan. Yang kedelapan, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas atau memfasilitasi jenis kolaborasi tim dengan seluruh anggota tim kesehatan yang lainnya. Yang kesembilan, kepala ruangan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan audit, asuhan, dan juga pelayanan keperawatan di ruangannya, kemudian menindaklanjutinya. Yang ke-10, kepala ruangan memiliki tanggung jawab untuk memotivasi seluruh staf untuk peningkatan atau meningkatkan daripada kemampuan melalui riset keperawatan. Yang ke-11, kepala ruangan juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dengan semua stafnya. Jadi mungkin itu saja Desi yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman yang sekalian telah menonton. Terima kasih. Saya serahkan kepada Desi. Oke. Tadi tentang penjelasan mengenai struktur kerja kepala ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke struktur kerja kepala tim. Yuk kita dengarkan dari Elsina Dagonala. Yuk kita simak baik-baik. Halo teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan metode tim, di mana di dalamnya ada struktur. Yang pertama, ketua tim. Tanggung jawab seorang ketua tim dalam melaksanakan tugas, maka kepala ruangan membawahi beberapa tim. Dengan kepemimpinan seorang ketua tim, adapun tanggung jawab ketua tim. Yang pertama, mengatur jadwal dinas kelompok atau tim yang terkoordinasikan dengan kepala ruangan. Yang kedua, merancang perencanaan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang terdelegasikan dari kepala ruangan. Yang ketiga, melakukan proses keperawatan dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi asuhan keperawatan bersama dengan anggota timnya. Yang keempat, melakukan koordinasi sehubungan dengan rencana keperawatan pada tindakan medik. Yang kelima, menyusun penugasan kepala keluarga tim serta memberi bimbingan keterampilan melalui konversi keperawatan. Yang keenam, melakukan evaluasi askep baik dalam bentuk proses maupun tujuan hasil. Yang selanjutnya, memberi pengarahan pada semua perawat pelaksanaan tentang pelaksanaan dari asuhan keperawatan, menyelenggarakan kegiatan konversi, melakukan segala bentuk kolaborasi dengan tim kesehatan, dan dalam hal pelaksanaan askep. Yang terakhir, mengadakan audit asuhan keperawatan yang merupakan tanggung jawab timnya, melakukan perbaikan pada pemberian asuhan keperawatan. Terima kasih. Struktur tanggung jawab kepala ruangan sudah. Struktur tanggung jawab ketua tim sudah. Sekarang kita bakalan dengar dari Fatima Azahra mengenai struktur tanggung jawab tim. Yuk kita dengarkan dan simak sampai selesai. Assalamualaikum, hai, perkenalkan saya Fatima Azahra. Setelah membahas mengenai tanggung jawab kepala ruangan dan ketua tim, maka selanjutnya adalah apa yang menjadi tanggung jawab seorang anggota tim. Tanggung jawab seorang anggota tim yang pertama yaitu melakukan berbagai tugas berdasarkan dengan rencana asuhan keperawatan. Contohnya, perawat yang sebagai anggota tim melakukan tindakan mengganti balutan luka pada pasien sesuai dengan rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat hari sebelumnya. Yang kedua, mencatat semua proses asuhan keperawatan dan respon klien. Contohnya, setelah memberikan terapi inhalasi, perawat yang sebagai anggota tim mencatat bahwa pasien tampak lega dan sesak napas berkurang. Yang ketiga, berpartisipasi dalam hal memberikan masukan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Kemudian yang keempat, menghargai segala bantuan serta bimbingan dari ketua tim. Yang kelima, melaporkan semua perkembangan dan kondisi pasien pada ketua tim. Contohnya, perawat yang sebagai anggota tim melaporkan bahwa pasien pasca operasi mulai merasa nyeri dan butuh evaluasi lebih lanjut. Kemudian yang keenam yaitu memberikan laporan tertulis setiap tindakan parsial maupun menyeluruh. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham bukan mengenai metode tim ini? Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kelebihan dari metode tim ini yang akan dibahas oleh Muhammad Noval dan Salmiati. Yuk kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Nomor registrasi mahasiswa 02 20 10 24. Di
sini saya akan menjelaskan kelebihan metode tim dalam MPKP. Yang pertama, memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif dan holistik. Yang kedua, memungkinkan pelaksanaan proses keperawatan. Yang ketiga, mengabaikan konflik antar staf dan efektif bagi sarana pembelajaran belajar. Yang keempat, memberi kepuasan dalam hubungan interpersonal. Contoh yang pertama itu di ruangan internal, di mana dalam satu tim bertugas menangani 10 pasien, didampingi oleh perawat senior untuk mengarahkan tugas-tugas harian keperawatan secara menyeluruh, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Selanjutnya, proses keperawatan, contohnya yaitu di ruangan bedah, di mana di ruangan bedah tim membuat rencana keperawatan bersama, tetapi dilakukan tindakan sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota tim. Dan ketiga yaitu di ruangan ICU, di mana dilakukan briefing di pagi hari pada saat pergantian shift untuk menghindari miskomunikasi dan menjadi forum pembelajaran kasus harian. Kemudian yang keempat yaitu ruangan anak, di mana dilakukan kolaborasi antar perawat dalam satu tim dan membuat suasana kerja lebih hangat dan mendukung. Oke semua, saya Salmiati dengan NIM 02201017. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelebihan dari metode tim. Adapun kelebihan yang kelima adalah memungkinkan terjadinya peningkatan kemampuan antara anggota tim yang berbeda-beda secara efektif. Mengapa demikian? Karena masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, ada sistem mentoring, dan tentunya berfokus pada mutu dan pengembangan profesional. Contohnya yaitu perawat senior mengatur rencana asuhan, perawat junior menangani tindakan dasar, dan perawat yang lain dapat membantu ADL pasien atau activity daily living. Lalu kelebihan yang keenam adalah terjadi peningkatan kerjasama dan komunikasi antara anggota tim dan menghasilkan sikap moral yang tinggi sehingga dapat memperbaiki fungsi staf secara keseluruhan dan tentunya dapat memberikan anggota tim rasa mempunyai kontribusi dalam atau terhadap asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya yaitu kelebihan yang ke-7 adalah menghasilkan kualitas asuhan keperawatan yang bertanggung jawab. Lalu kelebihan yang ke-8 adalah memotivasi petugas atau perawat yang memberikan penanganan atau mendampingi pasien secara sabar. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, maka dari itu, metode tim juga memiliki kekurangan. Kekurangannya akan dibahas oleh Mauren dan Sandro. Yuk kita simak baik-baik. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari metode tim, yaitu 1. Ketua tim harus memiliki kemampuan dan mempunyai waktu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota tim lainnya. Yang kedua, model tim akan menimbulkan terjadinya fragmentasi keperawatan apabila konsep yang tidak ada dengan implementasi total. Yang ketiga, rapat tim selalu membutuhkan waktu sehingga pada kondisi sibuk rapat ditiadakan, maka menyebabkan komunikasi antar tim terganggu. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelemahan dari metode tim yang sudah dijelaskan tadi. Kelemahan yang keempat itu perawat yang belum terampil dan kurang berpengalaman, bergantung pada staf lain, berlindung kepada anggota tim yang mampu sehingga mengganggu tugas yang utama. Yang kelima itu akuntabilitas dari tim menjadi kurang jelas atau kabur. Kekurangan yang keenam yaitu tidak efisien apabila kita lakukan perbandingan dengan model fungsional karena hal ini membutuhkan tenaga yang mempunyai keterampilan lebih tinggi. Sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Stikes Amanah Makassar yang sudah membagi ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga dapat dipahami
Kalau videonya bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya. Bye-bye.